Ya. Pada saat nanti di yaumil qiyamah itu apakah yang ditimbang hanya amal baik dan buruk, dan bagaimana dengan makhluk yang lain seperti jin atau yang lainnya, dan malaikat sendiri apakah ada? Tidak, malaikat itu hanya melaksanakan perintah Allah setaat-taatnya sampai dari dia diciptakan sampai akhir zaman. Malaikat tidak diberi hawa nafsu oleh Allah, tidak punya keinginan kecuali satu. Keinginan malaikat cuma satu. Nafsu malaikat itu cuma satu. Apa? Taat kepada Allah. Pinginnya cuma satu itu, taat kepada Allah. Ya. Tidak ada keinginan untuk maksiat sedikit pun. Jangankan maksiat, mubah nggak mau. Nah, makan, minum, jalan-jalan, kesana kemari itu kan mubah. Malaikat tidak mau. Satu-satunya yang diingini oleh malaikat cuma satu, taat. Bentuknya macam-macam. Ada yang membawa wahyu kepada para nabi, para rasul. Ada yang mencabuti nyawa manusia. Ada yang mukulin ubun-ubun manusia antara dua telinga dengan sadisnya. Itu dalam rangka taat kepada Allah. Walaupun baik, kalau tidak diperintah oleh Allah, nggak mau. Padahal kita mau secara fitrah manusia. Ada anak umur 1 tahun sedang belajar jalan, ya, sendirian, mungkin terlepas dari orang tuanya, pengawasan orang tuanya, ya. Sebelahnya jurang, ya. Ada malaikat di situ, mau nolongin nggak kira-kira malaikat? Kalau kita kan nolongin, ya kan, dijagain. Malaikat mau nggak? Nggak mau, nunggu perintah dari Allah. Disuruh apa tidak? Disuruh, ya sami'na wa ata'na. Tidak disuruh, tidak. Yaf'aluna ma yu'marun. Hanya melakukan apa yang diperintahkan. Nah, berarti sampai hari kiamat, ya apanya yang akan ditimbang? Ya, terus taat kepada Allah. Dimatikan, iya. Dihidupkan lagi, iya. Tapi ditimbang, tidak. Bagaimana mengqadha puasa yang kita lupa pasti jumlahnya, mungkin sudah puluhan hari lebih. Ini pelajaran bagi kita semua, jangan melalaikan hal-hal seperti ini. Apalagi hari ini kita punya handphone segala macam, catat berapa utang kita. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, diingat-ingat, ya, diingat-ingat, dilebihkan boleh. Bolehkah menggabungkan puasa Syawal dan Senin Kamis? Innamal a'malu binniyat. Berselisih memang para ulama, tapi yang rajih insyaallah yang berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Ada innama antum tahu harful hasar, huruf pembatas. Artinya amal itu hanya tergantung niatnya. Maksudnya satu amal satu niat, satu niat satu amal. Kalau satu amal boleh beberapa niat, misalnya puasa Syawal sekaligus cari hari Senin Kamis dan niatnya seperti itu, ya kalau menepatkan ya boleh-boleh saja, ya kan, ya silakan aja, milih pas hari Senin atau Kamis, ya. Tapi Allah hanya akan melihat dan membalas dan menulis apa yang dia niatkan. Satu niat, satu amal. Sebab kalau boleh 2 niat satu amal, 3 niat satu amal, apa bedanya yang wajib dengan yang tidak wajib? Mereka kan membedakan nih. Mereka yang mengatakan boleh, misalnya sholat qobliyah zuhur sekalian sholat tahiyatul masjid, sholat duha ketika kita masuk masjid mau taklim jam 9-an,
sekalian sholat duha, sekalian sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau memang ini dibolehkan, benar, apa bedanya sunat dengan wajib? Berarti boleh dong. Sholat wajib, puasa wajib, sekalian sunat. Nah, mereka mengatakan kan tidak boleh. Ya kenapa membedakan? Mana dalil? Gitu. Sedangkan dalil yang ada, sholat sunat itu mengikuti sholat wajib. Apakah ada dalil ketika sholat sunat itu harus baca doa iftitah? Apakah ada dalil ketika sholat sunat itu harus at-tahiyat menunjuk dengan jari? Apakah ada dalil ketika sholat sunat itu harus baca al-fatihah? Nggak ada kan? Mengikuti sholat wajib. Itu justru dalil umumnya seperti itu. Kenapa dibedakan? Kecuali Nabi yang membedakan. Jangan kalian samakan sholat witir kalian yang 3 rakaat dengan sholat maghrib. Nah, itu Nabi yang membedakan. Kita harus taat kepada Nabi. Maka tidak boleh kita sholat witir 3 rakaat persis seperti sholat maghrib. Biar tidak sama, bagaimana bisa 2-1, bisa 3 1 salam tanpa at-tahiyat awal. Ini menunjukkan bahwa kalau Nabi tidak bicara berarti sama. Berarti sholat yang 2 rakaat sama persis dengan sholat subuh. Sholat yang 4 rakaat sama persis dengan sholat duhur, asar, isya. Ada at-tahiyat awal. Ya, misalnya ada di antara antum yang ingin mengamalkan sholat taraweh 4-4-3. 3-nya tentu tidak boleh sama dengan maghrib tadi. 4-4-nya sama nggak dengan duhur asar? Sama, karena Nabi berbicara cuman sholat witir 3 rakaat. Nabi nggak bilang jangan samakan sholat kalian yang 4 rakaat dengan sholat asar, duhur, isya. Ini menunjukkan bahwa harus sama. Ya. Maka lemah insya Allah hujah orang yang mengatakan bahwa boleh beberapa niat satu amal. Orang non-muslim memberi salam yang lengkap kepada orang Islam, apakah boleh dijawab dengan lengkap, sedangkan kita tidak tahu keikhlasan non-muslim? Justru ini memperkuat pendapat Syekhul Islam, memperkuat pendapat Ibnu Abbas. Boleh. Sekali lagi ini khilaf ya. Bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat tidak boleh, karena hadisnya jelas. Jika orang Yahudi, Nasrani memberikan salam kepada kalian, jawablah dengan wa'alaikum. Yahudi ya, terutama Yahudi. Berdasarkan sabda Nabi ini, para aimah mengatakan nggak boleh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab saja wa'alaikum. Ya. Mereka lupa bahwa Nabi mengatakan seperti itu ada ilatnya. Ada alasannya, al-hukmu yaduru bil illah. Hukum itu hukum yang ada alasannya, itu kalau alasannya hilang maka hukum ikut hilang. Kenapa Nabi menyuruh para sahabat menjawab salamnya Yahudi dengan wa'alaikum? Karena rata-rata mayoritas orang Yahudi kalau memberikan salam kepada kaum muslimin itu diplesetkan, disalahkan. Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Aisyah pernah dengar bersama Nabi SAW. Nabi tahu ya, maka jawab wa'alaikum gitu. Nah, bagaimana kalau si Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu memberikan salam kepada kita fasih, lengkap, assalamualaikum? Mungkin ada di antara mereka yang bisa benar atau fasih. Nah, Ibnu Abbas mengatakan boleh. Loh, bukankah kita tidak boleh mendoakan orang kafir? Jawabnya, mendoakan kebaikan akhirat itu yang tidak boleh. Ya Allah, masukkan Pak Pendeta ini ke dalam surga. Boleh nggak? Nggak boleh. Mudah-mudahan Pak Pastor ini dia orang baik, nanti selamat dari siksa kubur. Nggak boleh, sia-sia.
Nggak ada orang kafir yang nggak disiksa kubur. Nggak ada orang kafir yang akan masuk surga kecuali dia taubat, kecuali dia masuk Islam. Bukan jadi orang kafir kan akhirnya. Adapun kebaikan dunia, boleh gak kita doakan? Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pendeta ini dagangannya laris. Boleh gak? Boleh. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pastor ini engkau sembuhkan penyakitnya. Boleh gak? Boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, isinya akhirat apa dunia? Dunia. Salam, berkah, ya, rahmat. Itu kan ada di dunia. Mendapatkan rahmat. Orang-orang kafir hari ini mendapatkan rahmat Allah apa tidak? Dapat. Kalau nggak dapat, seteguk air mereka nggak bisa minum. Mereka tidak bisa bernafas. Mereka bisa bernafas, makan enak, minum lezat. Itu karena rahmat Allah. Berkah, kita tahu berkah itu apa. Salam, keselamatan, semuanya kan dunia kan. Bagaimana hukum ketika kita bermain game dengan HP memakai internet masjid? Antum ketawa menunjukkan antum tahu ya. Karena salah satu ciri-ciri dosa apa kata Nabi? Salah satu ciri-ciri dosa, dosa seperti ini ya, bukan dosa syubhat. Salah satu ciri dosa adalah engkau tidak mau, engkau melakukan sesuatu dan engkau tidak mau orang lain tahu. Ya. Lagi apa Pak? Main game nih? Pakai internet masjid nih, data masjid nih. Saya kira nggak mau bilang begitu ya kan? Nah, itu ciri-ciri dosa. Ya, perlu kita perhatikan lah ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda kebaikan seorang muslim adalah tidak mau melakukan apa yang nggak ada manfaatnya. Apa sih manfaat itu? Insya Allah nggak ada. Kalau anak-anak barangkali ya, anak-anak juga sekarang banyak yang kecanduan bahaya ya. Saya kira lebih baik anak-anak kita itu dibiasakan main apa itu, gundu, main karet ya kan, main kejar-kejaran, main prosotan, main kayak kita dulu. Saya kira lebih asyik, lebih enak, lebih bermanfaat bagi badannya, kan ada olahraga di situ, kejar-kejaran. Ini diem-dieman, berdua, bertiga diem-dieman ya kan? Nggak ngobrol, nggak apa ya. Ini nggak enak banget dilihatnya ya. Saya kira sudah saatnya ya kita sadar dari ini ya. Kalau ngumpul ya udahlah ditaruh gitu. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.